Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun secara online untuk melanjutkan materi pembahasan kita terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan tentang memahami isu aktual melalui ceramah. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang pengertian dan pokok-pokok informasi dalam ceramah. Kemudian pertemuan yang kedua, Pak Eko menyuruh kalian untuk menemukan pokok-pokok informasi dalam ceramah satu sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Aris Sugiantoro dalam acara pertemuan wali santri. Kemudian pertemuan yang ketiga, kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun bahan ceramah. Dan pertemuan yang keempat, kita membahas tentang analisis isi, struktur, dan kebahasaan di dalam ceramah. Baik, pada kesempatan pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas tentang, kalau di dalam buku kalian di halaman 83, mengonstruksi ceramah. Mengonstruksi ceramah, atau bahasa yang lebih mudah kita pahami adalah menyusun ceramah atau membuat teks ceramah. Itu namanya, istilah kalau di dalam buku ini, mengonstruksi. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang perlu kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan mengonstruksi ceramah? Yang pertama yaitu mengembangkan materi dari isu faktual. Mohon maaf Pak Eko, hanya dengan menggunakan media seperti ini, mengambil melalui buku kalian, biar kalian nanti juga bisa belajar sendiri, mengembangkan materi dari isu faktual. Dalam tahap ini, pengembangan materi ceramah hendaknya berdasarkan pada kerangka yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kita kemarin sudah membicarakan bagaimana untuk kita bisa menyusun bahan ceramah. Perlu Pak Eko sampaikan kembali menyusun bahan ceramah. Yang pertama adalah mengenali konteks, menentukan topik, kemudian menentukan tujuan. Yang keempat, menyusun kerangka ceramah, dan yang kelima, mengumpulkan dan memilih bahan. Maka di situ ada kerangka ceramah. Hendaknya ketika kita akan mengembangkan materi, itu harus disesuaikan dengan kerangka ceramah yang sudah kita buat sebelumnya. Namun, kita tidak perlu kaku dalam memperlakukan kerangka tersebut. Bisa saja kita memasukkan gagasan-gagasan baru kalau memang itu sangat diperlukan. Atau sebaliknya, kita pun bisa membuang bagian-bagian dari kerangka itu apabila dirasakan tidak penting. Jadi ketika kita membuat kerangka ketika menyusun bahan, artinya ya kerangka itu hanya sebagai acuan saja.
Kalau memang seandainya ketika kita akan mengembangkan materi dari kerangka tersebut kok ada sesuatu yang memang itu dianggap penting tetapi belum masuk dalam kerangka ceramah itu, ya tetap kita masukkan. Kalau seandainya itu dirasa tidak perlu, apa yang kita tulis di dalam kerangka itu tidak perlu, maka yuk kita buang. Jadi fleksibel, gitu ya. Dengan demikian, kerangka itu jangan sampai menghambat kebebasan kita dalam berkreativitas. Tadi Pak Eko sampaikan bahwasanya kerangka itu hanya sebagai kerangka acuan, ya, pedoman, tapi yang sifatnya secara umum yang itu masih bisa kita ubah seperti itu. Gitu ya. Hal penting lain yang harus diperhatikan ketika kita akan mengembangkan ceramah terkait yaitu penggunaan bahasanya. Kalau yang terkait dengan penggunaan bahasanya yaitu yang pertama, kata-kata yang dipilih harus jelas. Ya. Maksudnya apa? Di situ nanti di dalam penggunaan istilah harus sesuai maknanya, jangan memaknai sendiri. Istilah itu sudah ada pakemnya, maknanya sudah pasti. Jadi tidak boleh kalian memaknai sebuah istilah itu sesuai dengan selera kalian. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kata-kata yang jelas itu artinya yang kedua, menggunakan kata-kata yang sederhana. Ya, kata-kata yang sederhana itu ya disesuaikan dengan apa? Dulu ketika kita menyusun bahan ceramah ada mengenali konteks, disesuaikan dengan pendengar dan situasinya. Itu maksud dari sederhana. Kemudian menghindari istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau asing atau sulit untuk dipahami. Itu terkait dengan hal penting yang harus kalian perhatikan ketika akan mengembangkan ceramah dilihat dari penggunaan bahasa. Yang pertama tadi kata yang dipilih harus jelas. Kemudian kata yang dipilih harus tepat. Yang pertama menghindari kata-kata klise atau kata-kata yang sering digunakan. Apa itu klise? Kata-kata klise, bahasa yang klis itu dulu di kelas 10 sudah Pak Eko sampaikan. Klis intinya tiruan, hasil meniru. Maka kata-kata klis itu adalah kata-kata yang sering digunakan karena cuma sifatnya meniru, mengulang kembali. Klis itu ya berasal dari klis, apa itu dari itu ya kamera zaman dahulu. Nah, ketika kita akan mencetak itu klisnya itu harus dicuci cetak terlebih dahulu dan tiruan. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dalam menggunakan bahasa gaul. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Berhati-hati dalam menggunakan bahasa serapan. Apakah bahasa serapan boleh digunakan? Boleh, tetapi harus tidak boleh berlebihan. Menghindari kata-kata yang tidak sopan atau vulgar, tidak menggunakan eufemisme yang berlebihan. Apa itu eufemisme? Dulu kelas 10 pun sudah Pak Eko sampaikan. Ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar. Meninggal dunia untuk mati. Mati diganti dengan meninggal dunia. Itu adalah eufemisme. Maka tidak menggunakan eufemisme yang berlebihan. Mengapa? Akan membingungkan audiens, membingungkan pendengar. Kemudian yang ketiga terkait dengan kata-kata yang dipilih itu harus menarik. Menarik itu artinya memilih kata-kata yang langsung menyentuh khalayak. Menyentuh bisa dalam hal pemahaman, bisa dalam hal pemakaian dan lain sebagainya. Itu arti dari kata menyentuh. Ya, langsung pemahamannya bisa diterima, itu bisa indikator dari menyentuh. Atau mereka khalayak banyak menggunakan kata-kata tersebut, itu pun menyentuh. Memilih kata-kata yang langsung menyentuh khalayak. Menggunakan kata-kata yang bernuansa. Maksudnya apa kata-kata yang bernuansa? Ya sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi ketika ceramah itu berlangsung.
Kalau ceramahnya tujuannya adalah untuk menghibur, kemarin Pak Eko sudah menyampaikan tujuan-tujuan orang yang berceramah. Ada ceramah itu yang bersifat narasi, ada yang ceramah sifatnya rekreasi, menghibur, maka kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi ketika ceramah itu dilaksanakan. Menggunakan bahasa figuratif atau bermajas, itu menarik, salah satunya menarik seperti itu. Tetapi jangan sampai berlebihan. Kalau ini berlebihan dan khalayak banyak yang tidak tahu, berarti nanti malah kata-kata itu sulit untuk dipahami. Itu ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi kalian harus memahami terkait dengan bagaimana mengembangkan dari kerangka kemudian menjadi suatu teks ceramah yang utuh. Kemudian sebelum ceramah kalian itu kalian sampaikan di depan orang banyak atau khalayak, atau teks kalian itu sebelum serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka terlebih dahulu harus melalui proses penyuntingan. Ya, menyunting teks ceramah. Langkah terakhir setelah menyusun kerangka adalah menyunting hasilnya. Artinya ya, setelah menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang utuh, maksudnya seperti itu, adalah menyunting hasilnya. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan atau penulisan kata. Poin yang tidak kalah penting berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf itu sendiri di dalam keseluruhan teks. Hubungan kalimat dengan kalimat harus padu. Dalam hal ini, kohesi dan koherensinya harus dijaga. Apa itu kohesi? Apa itu koherensi? Dulu kelas 10 sudah Pak Eko sampaikan tentang kedua istilah tersebut. Silakan nanti dibuka kembali. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pokok pembahasan. Demikian halnya dengan penyusunan paragrafnya. Semuanya harus saling berkaitan, mengusung satu tema yang sama. Inilah yang dimaksud dengan menjaga kohesi dan koherensi. Pada dasarnya, penyuntingan kita lakukan untuk meminimalkan kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, ketika menyunting teks ceramah, hendaknya mengetahui cara menulis yang baik. Ya, kalian harus memiliki keterampilan bagaimana cara menulis yang baik, kemudian memahami masalah yang dibahas. Maka topik yang baik sendiri yang harus bisa dikuasai oleh penulisnya. Pahami masalah yang dibahas tersebut, memahami aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Gitu. Kemudian selain itu, adapun proses, adapun proses atau langkah-langkah menyunting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan teks ceramah yang akan disunting sudah dalam bentuk yang dikembangkan tadi. Bukan hanya sekedar kerangka, tetapi harus sudah sampai pada tahap pengembangan. Kemudian menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan, kan harus ada ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita terkait dengan ejaan dan lain sebagainya, sangatlah terbatas. Maka sebagai panduan kita memerlukan ini, pedoman buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi dan bahasanya, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kemudian di situ ada gambar terkait dengan proses mengonstruksi ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik, merumuskan tujuan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang lengkap, baru menyunting naskah. Sebelumnya ini ada mengenali konteks. Itu ya, teknik-teknik berceramah. Ya, ada hal yang harus kalian perhatikan di dalam berceramah. Yang pertama ada lafal, nanti bisa kalian baca-baca sendiri lafal seperti ini. Ya.
cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Ketidaktepatan penceramah dalam melafalkan kata dapat mengurangi pemahaman pendengar itu lafal. Kemudian intonasi atau nada, naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan makna kalimat itu. Kelas 10 juga sudah kita bahas. Dulu kita mengambil contoh misalkan saya yang berbicara, saya yang berbicara, saya yang berbicara. Lalu itu pun intonasi berbeda akan menyebabkan perbedaan makna. Kemudian sikap tubuh atau gestur seseorang itu juga akan berpengaruh terhadap suasana dan tanggapan para pendengarnya. Ketika kita berceramah tentang nasionalisme, bagaimana sikap tubuh kita, bagaimana gestur kita yang penuh semangat, itu nanti akan berpengaruh terhadap audien. Dan ada juga teknik-teknik berceramah. Cara berceramah ada secara dengan menggunakan teks, itu metode ceramah ya. Ada metode teks, metode hafalan, kemudian metode ekstemporan, dan metode impromptu. Metode teks berarti si penceramah itu membawa teks ceramah kemudian dibaca dari awal sampai akhir. Itu namanya metode teks. Kemudian ada metode hafalan. Hafalan itu ya si penceramah membuat teks terlebih dahulu, kemudian dia hafalkan dari awal sampai akhir, kemudian tiba saatnya dia berceramah, yaitu menyampaikan apa yang sudah dihafalkan tersebut. Itu metode yang kedua, ada hafalan. Kemudian ada impromptu, ya, itu metode ceramah dengan tanpa persiapan. Jadi tidak membuat teks terlebih dahulu, akan tetapi langsung berceramah, itu tanpa persiapan. Atau apa istilahnya tadi, impromptu atau serta merta. Ya. Kemudian ada juga metode yang terakhir ada ekstemporan. Ekstemporan itu adalah metode dengan menggunakan garis besar. Ya, jadi si penceramah hanya membuat kerangka, kemudian dari kerangkanya itu tanpa dikembangkan terlebih dahulu, langsung dia berceramah dengan menggunakan acuan kerangka yang ada. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan ya untuk pertemuan ini terkait dengan ceramah yang pertemuan yang kelima. Insya Allah ini mengonstruksi menulis ceramah ini ada materi di bab terakhir pada ceramah. Itu sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.